Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga sehat dan selalu dalam taufik Allah Subhanahu wa taala. Ya, kali ini kita akan membantah dan meluruskan pernyataan yang menjadi syubhat dari sang pimpinan Pondok Al Zaitun Panji Gumilang yang menyatakan khotib Jumatan, khotib sholat Jumat adalah perempuan. Entah itu baru rencana atau entah pernah dilakukan. Kita akan tepis syubhat itu teman-teman sekalian bersama-sama. Yakni pertama, coba kita buka di ayat Al-Quran. Karena ini perkara agama, maka kita kembalikan kepada Al-Quran dan sunnah Nabi SAW yang dipahami oleh para sahabat Nabi SAW radhiyallahu anhum. Ya, yang pertama di surat An-Nisa ayat ke-34. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'di wa bima anfaqu min amwalihim. Yang artinya kurang lebihnya, kaum laki-laki adalah pemimpin atau pelindung atas perempuan dengan sebab apa yang Allah anugerahkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, dan karena mereka laki-laki telah memberikan nafkah dari harta-harta mereka. Ayat ini dengan jelas dan lugas teman-teman menunjukkan bahwa laki-laki itu adalah pemimpin dan pelindung perempuan, yang mana Allah berikan di antara kelebihan laki-laki yakni untuk memberi nafkah kepada perempuan. Jadi laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan. Mungkin ada pertanyaan ataupun ada yang ingin membantah mengatakan, loh, ini ayat adalah untuk pemimpin dalam keluarga. Suami memimpin istri atau bapak memimpin keluarga sebagai kepala rumah tangga. Ya, bisa diartikan seperti itu teman-teman sekalian. Namun logika atau berpikir yang mendukung ayat adalah sebagai berikut. Perkara keluarga, perkara suami istri ataupun perkara rumah tangga, yang jadi pemimpin saja adalah laki-laki. Apalagi ini sholat Jumat yang dihadiri oleh laki-laki, yang dihadiri oleh kepala-kepala keluarga. Tentu saja yang seharusnya jadi pemimpin adalah kepala dari kepala-kepala keluarga. Yang hadir di Jumatan itu adalah pemimpin-pemimpin keluarga. Tentu saja yang hadir adalah, tentu saja yang jadi pemimpin khotib, karena khotib ini adalah pemimpin acara Jumatan. Jumatan ada dua, yang pertama khutbah, kemudian adalah sholatnya. Nah, waktu majelisnya atau khutbahnya ini, sang pengkhutbah, khotibnya adalah pemimpin, sehingga yang pantas menjadi pemimpin adalah yang laki-laki. Itu. Jadi salah ataupun salah paham jika kemudian perempuan boleh menjadi pemimpin. Yang hadir saja adalah pemimpin-pemimpin rumah tangga berupa laki-laki. Masa yang menjadi pemimpin dari pemimpin-pemimpin rumah tangga adalah perempuan, yang menjadi khotib perempuan. Ini adalah logika yang salah. Yang kedua teman-teman sekalian. Ya, yang kedua, ibadah Jumat adalah ibadah yang hukumnya adalah wajib bagi laki-laki dan tidak wajib bagi perempuan. Sebagaimana hadis surat Abu Daud nomor 1067, yang artinya kurang lebihnya, Jumatan adalah kewajiban bagi setiap muslim. Atau sholat Jumat adalah kewajiban bagi setiap muslim untuk dilakukan secara berjamaah, kecuali 4 orang. 1. Budak. 2. Wanita. 3. Anak yang belum balik. Dan keempat adalah orang sakit. Hadis ini disahihkan oleh Ibnu Katsir dalam Irsyadul Faqih dan Ibnu Rajab dalam Fathul Bari. Nah, teman-teman sekalian, dari hadis ini jelas ibadah Jumat, sholat Jumat atau Jumatan itu adalah kewajiban bagi laki-laki, dan bagi perempuan tidak ada kewajiban. Bagaimana bisa dimasuk akal perempuan yang tidak diberikan perintah kewajiban akan menjadi pemimpin khotib di acara ibadah Jumat yang merupakan kewajiban bagi laki-laki? Kan gitu seharusnya kita
berpikirnya teman-teman sekalian, bukan berpikir yang nyeleneh seperti sang pimpinan itu. Enggak. Dan ini dipahami oleh seluruh kaum muslimin dari zaman dahulu sampai zaman sekarang, kecuali orang-orang yang nyeleneh. Ya. Ketiga, ya, bantahan yang ketiga teman-teman sekalian. Ibadah Jumat dengan khotib laki-laki itu adalah yang dipahami oleh Rasulullah SAW, para sahabat, dan orang-orang yang mengikuti setelahnya. Dan kita memiliki kewajiban untuk mengikuti Rasul dan yang dipahami oleh para sahabat Nabi, yakni dari kalangan kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Coba kita tengok di surat At-Taubah ayat 100. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansari walladzina tabauhum bi ihsanir radhiyallahu anhum wa radu anhu wa andalahum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Yang artinya kurang lebihnya, dan orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam di antara orang-orang Muhajirin dan Ansor, yakni para sahabat Nabi yang terdiri dari Muhajirin dan Ansor, dan orang-orang yang mengikuti mereka. Jadi yang mengikuti sahabat Nabi dari kalangan Muhajirin dan Ansor, dan yang mengikuti mereka dengan baik. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung. Jadi jika kita ingin benar dalam beragama dan disediakan surga adalah mengikuti pemahaman para sahabat Nabi dari kalangan Muhajirin dan Ansor secara ijma atau disebut dengan ijma kaum muslimin. Pernahkah riwayat para sahabat mengadakan khutbah Jumatnya adalah perempuan? Tidak sedikit sahabiah ataupun sahabat wanita atau perempuan yang ahli agama, yang fakih dalam agama, yang paham di dalam agama. Para istri-istri Nabi, khususnya Aisyah radhiyallahu anha, putri Nabi, dan istri-istri para sahabat Nabi, mereka fakih dalam agama. Mereka juga pemberani. Tapi tidak dilakukan khutbah Jumat oleh wanita. Dan itulah yang dipahami oleh kaum muslimin, yakni di kalangan para sahabat Nabi. Sehingga siapa saja yang ingin menyimpang dari pemahaman ataupun kesepakatan kaum muslimin, bahkan kesepakatan kaum muslimin dari zaman dahulu para sahabat Nabi, tabi'in, tabi'in, dan yang mengikuti setelahnya sampai hari ini, yang menyimpang dialah yang keluar dari mengikuti ajaran Nabi dan yang dipahami oleh para sahabat Nabi. Kesimpulannya teman-teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita untuk hati-hati di dalam beragama ini, khususnya orang tua, bapak ibu yang ingin memondokkan putra-putrinya pondok pesantren, jangan ke pondok pesantren yang nyeleneh-nyeleneh seperti itu, seperti Al Zaitun ya. Bahkan saya sarankan yang sudah masuk cabut saja teman-teman sekalian ya, angkat kaki dari pondok Al Zaitun, tarik kembali putra-putrinya. Insya Allah pondok pesantren yang lainnya yang lebih bagus, lebih baik dari kualitasnya masih banyak sekali di Indonesia ini, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Jawa ataupun di luar Jawa, semua banyak sekali, tinggal pilih. Demikian, wallahu a'lam bishawab, wassalamualaikum Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Apa minkum, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.